Sering banget kalau lagi jalan di mall gitu ya, istrinya cakep banget tuh, kok lakinya kayak gitu ya. Fashion is actually a gentleman thing. Fashion, dressing up has always been a gentleman thing. Semakin colorful dandanan lo, semakin lo punya duit. 2-3 jam lo untuk berdandan untuk satu penampilan itu adalah average. Kenapa makin kesini malah fashion buat cowok-cowok identik dengan kehilangan maskulin? Iya. Jadi kayak maskulin toxic gitu jadinya kalau misalnya memperhatikan penampilan jadi kayak Iya. takut banget gitu. Jadi perempuan yang decided themselves kalau mereka ingin memperlihatkan dada, ingin memperlihatkan kaki, ingin bajunya ketat. It's a women's freedom of independence. We got to decide what we want to show. Aku penasaran apakah dari dulu Kak Dev memang selalu keren ini gitu kalau dandan. So, I don't get it dengan anak zaman sekarang yang enggak gue pakai baju ke kantor biasa aja deh gitu. Yang no, this is the way I present myself to the world. If the world like me, okay. If not, fuck you all. Sayangnya bicara mengenai grooming gitu, ada yang udah berusaha tapi tidak melihat hasil terus putus asa. Kayak gue mencari cinta, putus asa di tengah-tengah. Nah itu lu dengan penampilan. Secara teori, laki-laki itu yang menentukan penampilan laki-laki itu katanya cuma 3. Satu, karena banyak kan guru grooming gitu, ya toh. Ya selain guru grooming di sosial media, guru apa sih yang nggak ada gitu. For profesional tapi ada nggak Kak kayak minimal tuh cowok wajib punya. Be honest with yourself. Look yourself in the mirror. Cocok apa enggak lu? Ada yang cocok, ada yang enggak lo. Kalau enggak tuh lu kayak pemain film porno di film Indonesia lawas lo. Obrolan kita semalam yang paling memusingkan tuh apa sebenarnya? Ingat gak? Semalam Iya, di grup. yang paling memusingkan. Iya. Oh, baju. Pilih baju. Really? This is real talk? Real talk. Real talk. Maksudnya semalam trying to decide hari ini mau pakai apa? Betul, Iya. betul. Tapi pembicaraan itu selalu terjadi setiap malam sebelum kalian mau pergi kerja atau sebelum Enggak, khusus kemarin really? malam. Terus gini, karena takut. Karena Karena narasumbernya takut jomplang. narsumnya terdengar terkenal Judas dan Julid gitu maksud lo. Jadi kayak Jil, pakai baju apa lu semalam? Baju apa besok ntar? Gak tahu lagi. Jadi sambil Ntar kerja besok kayak besok. bentar dulu belum mikir, masih kerja terus gitu belum mikir lagi. Ya udahlah, ntar pagi aja deh baru mikir ya. Iya, kan karena kalau buat gue sendiri ya, ketemu orang yang memang dia sangat expert Respect, di show fashion. respect menurut Nggak, gua. expert di fashion, gue tuh minder. Oh. Kayak gitu. Itu selalu coy, jomplang gitu kayak gitu. Tapi sebenarnya gue tuh nggak punya latar belakang fashion sama sedahsyat teman-teman yang nonton mungkin. Maksudnya I'm not a designer. Aku nggak pernah punya pengalaman kerja di retail. Aku nggak tergabung di asosiasi desain apa-apa gitu. Gue bukan guru grooming. Sekarang banyak kan guru Betul, grooming betul. gitu. Ya toh. Ya selain guru grooming di sosial media, guru apa sih yang nggak ada gitu. Apakah itu tanda kiamat? Makin banyak nabi-nabi palsu. Nabi palsu. But right ya kan? Yes, benar. Sekarang di sosial media anyone can be an expert on something. Iya. Itu kenapa kita mendatang expert juga hari ini. Oh, Iya kan? aku bukan fashion expert tapi mungkin penikmat aja. Iya. Tapi kalau kita melihatnya karena kita kayak tertarik dengan bagaimana cara Kak Dev membawakan diri. Iya. Gitu. Being authenticnya yang justru bikin kita kayak seru nih kayaknya kalau ngobrol-ngobrol karena mungkin banyak orang yang ngelihat fashion kan sekarang Ya. muternya cepet banget ya Kak ya. Ya. Terus jadi gitu ngelihat kayak mau ikut jadi hilang gitu identitas. Atau mungkin terlalu ignorance. bener. Kalau gua ngelihatnya banyak nih kaum Adam yang Apalagi nggak banyak proper. men-men. Iya, bajunya tuh kayak serampangan gitu kan. Beda kan. Jadi sering banget tuh kalau lagi jalan di mall gitu ya, istrinya cakep banget tuh. Kok lakinya kayak gitu ya. Kayak ngaco banget gitu kan. Dan ini terrefleksi ke semua dalam dunia pekerjaan juga. Maka itu kita mau bahas tentang gimana caranya kita tuh bisa mengerti Ya.
standar grooming yang acceptable dalam industri dan keseharian itu seperti apa sih dalam konteks yang berbeda-beda. Ya. Oke, kita datangkan hari ini Kak Devendri. Oh, dikumpul leaders, Tadi pagi udah siaran. Iya, gue sempet jiper loh gini, kumpul leaders gitu. Si paling leaders gitu ya Iya, si kan. paling leader satu, gue bukan leaders in terms of gue nggak punya kantor, nggak punya bawahan. Who am I leading gitu. Tapi mengacu kepada khotbah pastor di gereja gue, each one of us is actually a leader. Betul sekali. In terms of we are actually leading ourselves. Ya, Betul, ya, betul, ya, betul. ya, So ya. maybe we are a leader anyway. Iya. Tapi sebenarnya funny thing about fashion yang tadi kan William bilang gitu. Kalau kita ngelihat di mall kan pasti kayaknya fashion itu identiknya dengan hal perempuan. Iya. Iya kan? Betul. Kayaknya perempuan yang paling jago, perempuan yang paling banyak unik-pernik dandanannya. Correct me if I'm wrong, dari buku sejarah fashion yang aku baca, way before our time, even my time, fashion is actually a gentleman thing. Fashion, dressing up has always been a gentleman thing. Oh benar lagi dari dulu ya, makanya ada apa yang buat di jas biasanya yang buat Iya, cowok-cowok gitu. cuffling, apa, Cuffling, bener. way dated before that. Makanya dulu kan pakai wig, Iya, oh iya, pakai bener lagi. Iya, ruffles, jasnya cakep-cakep ya. Yes, semakin kaya lo, semakin tinggi strata sosial lo, semakin decadent dandanan lo. Semakin decadent dandanan lo berarti lo orang kaya karena lo punya staff yang bantuin lo berdandan. Lo nggak dandan sendirian. Semakin colorful dandanan lo, semakin lo punya duit. 2-3 jam lo untuk berdandan untuk satu penampilan itu adalah average. Oh, wah. Iya. Yes. Dan lucunya, funny thing is, jadi man has always dominated fashion, even terhadap perempuan. Ketika laki-laki yang menentukan dandanan perempuan, get this, baju perempuan sangat tertutup. Jadi perempuan yang decided themselves kalau mereka ingin memperlihatkan dada, ingin memperlihatkan kaki, ingin bajunya ketat. It's a women's freedom of independency. We got to decide what we want to show from our body. Waktu laki-laki yang memutuskan apa yang perlu diperlihatkan, Panjang. dia maunya ketutup, bro. Iya, iya, benar. Paling zaman dulu cuma korset gitu ya kak ya. Benar. Lucu ya? Kenapa makin kesini malah fashion buat cowok-cowok identik dengan kehilangan maskulin gitu. Iya. Jadi kayak maskulin toxic gitu jadinya kalau misalnya memperhatikan penampilan jadi kayak Iya. takut banget gitu. Kayak takut dicap macem-macem lah, Iya. takut dikira repot banget banyakan dandannya Iya. gitu ya. Padahal dari awal sebenarnya malah cowok ya. Iya. Gentlemen take pride in their appearances. Because I think they understood how you present yourself through grooming, through fashion, is actually the first introduction of yourself to the world without even speaking anything. Betul. Iya kan? Betul. Lo kalau ketemu orang, yang pertama kali lo lihat pasti kan penampilannya. Iya. Kan Les Giblin bilang 87% kita menyerap informasi dari apa yang kita lihat kan. Visualnya ya. Heeh. Dari apa yang didengar tuh cuma 11%. Jadi percuma nih kita ngobrol panjang-panjang di podcast yang diingat cuma 11%. Jadi yang bilang don't judge a book by its cover bohong ya kak. Boklam itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau main game dulu. Ini sebenarnya fast respon, nggak perlu mikir, Ya. langsung. Nggak usah Oke. dikasih jawaban, nggak usah dikasih penjelasan juga. Oke. Oke, Oke. ya. Lihat kita aja. Pertama, potong rambut 150.000 sebulan sekali atau beli skincare 300.000 buat 3 bulan. Skincare. Oke. Pakai parfum aja atau pakai deodoran aja? Pakai parfum aja. Nabung treatment di klinik sebulan sekali, nggak beli skincare, atau daily skincare rutin, disiplin di rumah. Fuck. Treatment. Satu blazer bagus yang fit to body dan tailor made atau 5 kemeja versatile tapi dari fast Blazer. fashion. Oke. Beli sepatu bagus yang mahal, tapi tahan 3-5 tahun, atau beli sepatu murah tapi ganti-ganti tiap tahun. Sepatu bagus. Wardrobe minimalis punya 15 pieces berkualitas tinggal mix and match atau wardrobe 40 pieces lebih. Minimalis. Oke. Dress slightly above team average tapi dianggap caper, atau dress at the same level tapi nggak memorable. Caper. Caper.
punya signature style item yang bikin semua orang inget tentang dirinya Hadif, atau play it safe, neutral aja tapi invisible tapi professional safe? Signature style. Neutral, invisible. What ways? Kalau telat bangun, nggak usah grooming, atau tetap grooming tapi telat? Tetap grooming tapi terlambat. Ikutin fashion terkini tapi cepat outdated, atau timeless classic style? Timeless classic style. Oke. Oke. Kakak, spill dong skincare-nya. Waktu di konten lu gak akan cukup untuk gue skincare gue. Move along. Tapi itu jadi common ya sekarang ya. Kita bawa Ya. semua orang itu harus pay attention sama skincare. Iya. Karena kadang tinggal milih skincare kan. Ya kan? Tapi tetap milihnya treatment ke sebulan sekali ke Iya. klinik. Lebih nampol soalnya. Skincare itu menurut aku long investment, maraton, bukan sprint. Jadi kalau lo aku udah pakai skincare ini selama seminggu, bohong. Review lu bohong. Iya Iya. gitu. Nggak mungkin, nggak ada hasilnya gitu. Ini maraton gitu. Sementara treatment di klinik 3 hari setelah downtime, Udah kelihatan langsung tuh ya. surga di depan wajahmu sayang. You know, so it's a perfect combination. Oh. Aku penasaran, apakah dari dulu Kadef memang selalu se keren ini gitu kalau dandan? Apakah ada eranya di mana Kadef lusuh, berantakan gitu? Ada nggak? Well, darling, of course yes. Di era-era umur berapa tuh, Kak? Of course yes, aku selalu se-glow up ini. Oh. Lu kena plot twist lu. Tapi fun fact jujur ya, kalau orang kan bilang gini ya, aduh apa bahasa Indonesianya privilege ya. Iya, Privilege, iya. Privilege gitu. You're just privileged gitu karena you are born with money. No. I wasn't born with money. I was born with taste. Gitu. Karena buat banyak orang taste is an acquired thing gitu. Mereka they go along terus akhirnya they pick up the taste gitu. Kalau gue untuk penampilan itu I was born with it. Emang seneng aja gitu. Money enggak. What I'm trying to prove adalah nggak perlu punya money kok untuk bisa discover your taste gitu. Waktu zaman dulu gue kuliah, gue masih tinggal di Depok, gue naik turun bis gitu. Tapi pengakuan teman-teman gue, Tetap mereka nggak secar. pernah tahu gitu kalau gue naik turun bis. Mereka pikir, karena teman-teman kuliah gue rata-rata naik mobil. Mereka pikir mobil gue parkir di situ. Parkir di situ, tapi mondar-mandir. Dia cuma berhenti kalau gue udah di pinggir Jalan jalan. lagi ya. It doesn't have has anything to do with money. Berarti waktu dulu naik transportasi umum tetap cetar gitu kan? Iya dong. Sekarang kan banyak ya orang yang bikin yang Iya. alasannya adalah Iya. aduh nggak bisa dandan soalnya naik transportasi umum gitu. Banyak pembenaran-pembenaran kayak gitu. Apa yang bikin pede banget gitu, Kak? Oh. Banyak orang kan ngerasanya karena jadi diliatin Iya, lah gitu, iya, kan. Iya, gue agak senang sih kalau diliatin orang. Nah tapi sejujurnya ya, boleh muntah, boleh enek gitu ya. Tapi there is something wrong with the way I carry myself kalau I don't turn head. Because being medium, being mediocre, it's never my goal. Oke. Bukan karena gue narcissistic or what gitu ya. Means that all the effort I put in dressing my best gitu, fruitful dong gitu. Orang lihat, nengok, melihat barang bagus gitu, tampilan menarik gitu. Oke gitu. I must have done something right. Gitu. Jadi kalau keluar rumah nggak diliatin orang, gue gini, damn. Tadi Kadef ngebahas tentang taste gitu kan, dan mungkin banyak laki-laki di luar sana yang nggak Taste-nya bisa jelek. taste. Mereka nggak punya taste yang bagus Iya. gitu kan. Ada nggak sih cara untuk building taste atau nggak course. membangun Melatih, taste itu, melatih. melatih supaya Melatih. punya taste yang bagus gitu? Oke. Es. I don't know. Gue lagi mikir, I don't know if you're going to air this or cut this gitu ya. Okay, if you are straight, hang out with the gays. They know better than you. Aduh, iya lagi bener. Dia lagi bener. Cewek juga gitu lagi. Karena bercandaan gue sama teman-teman gue kalau ngelihat bercanda ya, tapi 80% dari bercanda adalah benar. Kalau ngelihat perempuan jelek, perempuan berpenampilan jelek maksudnya ya. Ketika aku bilang jelek tuh penampilannya.
Gue sama teman gue bercanda gini, nggak punya teman bencong apa gimana sih ini perempuan? How come nobody guide her? Tapi jokes aside, apakah straight men cannot acquire the taste? Enggak juga. Apalagi zaman sekarang, anak-anak sekarang itu kan kayaknya upgraded version. Yeah. Take my straight keponakan for an example. Laki atlet straight for sure gitu, but he's very expressive with the way he dress himself. Karena punya omnya Kade. Jadi Iya, udah ngeliat dari kecil. Could be ya gitu. Dia nggak takut pakai skirt, dia nggak takut pakai big bows on his t-shirt. Nggak. Kayaknya sekarang tuh udah nggak ada batasan gitu. Jadi what I'm trying to say adalah kalau menjawab pertanyaan William, gimana cara menempa taste? Open yourself. Nggak ada batasan loh untuk seni itu. Kan how to acquire taste kan berarti memaparkan diri dengan keindahan, dengan lagu, lukisan, ngelihat yang cakep-cakep, ngelihat yang indah-indah gitu. Jangan terlalu skeptis. Kalau di kita tuh mungkin orangnya tuh terlalu takut kali ya. Kalau aku suka seni berarti aku apa? If you are sure with yourself, Ya, why betul. should art or dressing up scare you? Apakah taste itu harus bermain dengan mungkin banyak warna gitu? Karena ada No. teman gue dulu ya, Uh-uh. bajunya cuman kalau nggak hitam, abu-abu, biru tua. Udah tipikal gitu kan. Karena mungkin buat mereka baju ya cuma buat formalitas pakai aja gitu. Iya. Kalau nggak pakai baju, Kok nggak pakai baju sih, Wil? ya makanya jadi kayak formalitas. Yang penting pakai, Iya. nggak usah gimana-gimana, jalan aja gitu. Oke. Nggak harus selalu banyak warna. If you one day we become close enough and I invite you to my closet, baju gue juga rata-rata cuman hitam, putih, abu-abu, navy blue. Kalaupun punya warna itu biasanya karena kebutuhan pekerjaan ya. Iya. Makanya I Harus hate- Scott ya. Iya kan, I hate it if brand force you to harus pakai ini, harus pakai, oh that is so not my color, but okay, I like the money. Green is my color. Iya kan, apalagi dulu kerja di TV. Sampai sekarang televisi itu nggak suka warna netral begini nih. Iya. Iya kan, senangnya warna lollipop kayak Katy Perry. Sementara kayak taman kanak-kanak bun gitu. Dunia sekarang udah nggak sewarna itu, but hey gitu ya. Jadi nggak selalu juga sih. Cuman men dress up differently than women, I agree. Kalau perempuan, they present themselves itu dengan lebih intentional daripada laki-laki. Ya? Ya, ya. Women dress themselves to impress other people. Ya. Yes. Ya. Untuk mendapatkan validasi dari peers-nya, dari lawan jenisnya. Sementara pada dulu historically laki-laki itu berdandan sebetulnya only to impress themselves. They want to feel good. Kalau dilihat dari sejarah jas itu dibikin untuk meniru armor kesatria. Makanya all the layers, konstruksinya tebel, kaku. Iya. Karena laki ketika pakai jas itu kayak dia pakai armor. He become a best version of himself. Bayangkan itu kayak Iron Man lah. Ya. Sebelum dia pakai suit Iron Man, dia mungkin hanya pribadi yang jenaka, yang a bit wimpy, goofy. Tapi begitu dia pakai Iron Man, armor up gitu, kayak Superman lah gitu. And that's how I perceive dressing up every morning. Kan kita bangun nggak selalu mentalnya baik ya. Betul, betul. Untuk mempersiapkan diri lo, oke, gue mau pergi bekerja. Ini adalah baju bekerja gue. Jadi you become this different person, this different ego of yourself. Gitu. So I don't get it dengan anak zaman sekarang yang gue pakai baju ke kantor biasa aja deh gitu. Yang mau this is the way I present myself to the world. If the world like me, okay. If not, fuck you all. I don't get it. Why gitu? Fashion is there to help you boost your confidence. Ya, kadang bahkan gue kalau lagi moodnya jelek justru malah milih buat dress up. Iya Paling kan? enggak boosting There up you go. gitu. Walaupun mungkin gak peduli orang lain mau ngomong apa, paling enggak itu membantu gue untuk melihat Yes. diri gue sendiri kayak seenggaknya moodnya bagusan lah Iya, gitu. iya. Dan also mungkin ya bisa dibahas juga dari sisi psychologically gitu ya. Kan kemarin sempat anak-anak muda kan membahas mengenai kelelahan, fatigueness gitu ya.
Jack, mungkin karena lo nggak pernah bisa membedakan dunia rumah tempat lo bersantai dengan dunia pekerjaan lo. Gitu. Kalau emang lingkungan gitu ya, ada beberapa yang harus bekerja dari rumah. Space-nya aja jadi satu. Secara psikologis itu udah nyampur. Benar. Plus pakaian lo aja ketika lo di rumah dan bekerja sama. Iya. Iya. Iya kan? Loungewear, sweatpants, shorts, t-shirt. Mau t-shirt lo harga 5 juta, it's still a t-shirt. Iya kan? Coba bayangkan kalau lo membantu diri lo untuk bisa membedakan, ini baju rumah, this is loungewear, this is with what I relax myself and be myself. Sementara ini adalah baju aku bekerja. Walaupun kerjaan lu cuma startup, cuma kreatif. Aku kerjanya cuma startup. Terus? Kenapa? Aku sukanya memang casual. Oke, tapi ada casual yang best version. Ya. Menurut aku ya, bisa jadi itu jadi jawaban. It helps your emotion untuk bisa membedakan kedua hal gitu. Ketika lu udah selesai kerja, lu sampai rumah, lu ganti baju lu, you take off your armor. Relax. Yes, you let your shoulders down a bit. Everything wind down. Oke, gue pakai baju rumah. Ternyata baju rumah gue sama ya sama baju pergi. Pantas lu masih stres. Nah, salah siapa ya? Iya, Tapi iya, kan iya, kemarin banyak yang bilang pembenarannya adalah ketika ngelihat Mark Zuckerberg aja cuma pakai kaos sama celana pendek, terus kayak Mark Oh, iya Zuckerberg lagi. aja cuma kaos celana pendek, kenapa gua nggak boleh gitu kayak ya dia Mark Zuckerberg anjir lu siapa gitu. Iya. Tapi speaking about that ya, Mark Zuckerberg aku belum research sih. Yang bikin Apple siapa yang udah meninggal? Steve Jobs. Iya, Steve Jobs. Kan dia terkenal dengan hanya menggunakan Turtleneck. turtleneck hitam. Oke, turtleneck hitam dan celana jeans itu aja, I get it. Tapi did you all know turtleneck hitam yang dia pakai itu isi Miyagi harganya $400, Bun. Iya, tapi kalau saya Mark Zuckerberg mahal Kak. Iya. Iya. How dare you and your life have t-shirt like myself gitu. Compare your casual apa adanya thing dengan dia gitu. Beda. The key is for me adalah intentionally. I like people who dress up intentionally. Ini juga berlaku untuk laki-laki ya. Dan itu yang menurut aku udah mulai terkikis sekarang. Udah nggak ada intensi lagi di dalam berdandan gitu. Tapi kan selalu kebagi dua kubu Kak. Ada satu kubu yang bilang kayak aku tidak mau terlihat wah nanti attract orang-orang yang kasarnya mungkin terlihat wah kayak nih nge-track orang-orang yang mau duit kasarnya gitu. Atau ada juga orang yang berpikir oh ya jelas aja nggak usah dandan, lu mah cakep udah dapat 1 poin plus gitu paling enggak gitu, privilege lu udah jadi cakep gitu. Itu gimana Kak? Oke. Beauty privilege is real. Itu yang gue bilang membahas itu dulu ya. Makanya mungkin beauty industry itu maju banget. Iya. Dan itu menurut aku kayak gini deh. Sekarang kan kalau lu hal pertama perempuan atau laki-laki ya. Wah, laki-laki mungkin gak terlalu banyak, perempuan gitu. Hal pertama yang lo lakukan ketika lo punya uang apa sih? Beli barang branded. Ketika lo udah puas beli barang branded, apa sih yang lo lakukan? Mau ke klinik kecantikan. Kenapa lo melakukan itu? Because you suddenly realize that you are an ugly duckling wearing branded stuff. Right? Iya kan? Iya kan? Gitu. I'm sorry if I offend anyone. Let's just be truth about it gitu. Tapi udah terlambat buat lo ngedongkrak, Bun. Karena lu mulainya telat. Makanya gue bilang sama ponakan-ponakan gue, beauty privilege is real. Aku percaya semua orang lahirnya cakep. Cuman ketika gede ada yang tetap jadi cakep, ada yang udah jadi jelek. Deteriorating. Iya kan? Salahnya di mana? Karena lu gak merawat apa yang Tuhan kasih dong. Ya. Makanya gue donder ponakan gue dari kecil. Nggak bisa. Perempuan, iya. Mau main boleh, jangan jatuh. Kenapa jangan jatuh? Karena kalau jatuh scar. Kalau scar, lu diam harus diobatin. Kenapa harus diobatin? Biarin aja. Nanti lukanya ke bawah sampai lu gede. Lu mau laser luka lu umur 28, nggak akan mungkin dirawat dari sekarang. Pakai behel, sakit, bodoh amat. Why do I need to do it? Mau cakep apa enggak? Jelek, tanggung jawab sendiri. Enggak, aku mau cakep. Oke, suck it up. Aku jerawatan. Ke dokter, nggak suka aku buang-buang waktu. Mau jerawatan sampai tua? Nggak mau. Suck it up.
harus dirawat apa yang dikasih, ya nggak sih? Ya, betul. Jadi menurut aku kita tuh sebetulnya semua sadar kok kalau kita tuh butuh penampilan, cuman nggak ada yang berani ngaku aja gitu. Sayangnya bicara mengenai grooming gitu, ada yang udah berusaha tapi tidak melihat hasil, terus putus asa. Kayak gue mencari cinta, putus asa di tengah-tengah. Nah itu lu dengan penampilan. You tried your best and you see no result, and then you gave up and you become somebody like, aduh gue gak peduli banget sama the way I look, I present myself the way I am. Karena lu capek. Mungkin lu gak tahu cara yang benar. Iya. Tapi apakah berarti beauty is pain, Kak? Of course. Harus ya. Harus. Ya. Oh, sukses juga pain kok. Apa Mau sukses juga pain. Oh iya betul. Iya kan? Masa mau beauty nggak mau pain Yes. juga ya? Yes. Apa yang nggak pain dunia ini? Yes. Mau punya pacar juga pain? Iya. Waduh. One thing that is not painful is berdandan. It should be your second skin. Makanya eliminasi pilihan. Buat aku ya, kalau yang repot gitu mau cari pakai baju apa, ya karena pilihannya kebanyakan sih. Gitu. Makanya kurasi barang yang lu beli. Jadi ketika lu bangun pagi, lu berdiri di lemari lu udah tahu apa yang akan lo pakai. Knowing your body fit, katanya ya. Secara teori, laki-laki itu yang menentukan penampilan laki-laki itu katanya cuma 3. Satu, ekonomi dia. How deep is his Betul. pocket? 2, bentuk badan. Aku menambahkan bentuk badan dan usia. Yang terakhir adalah tempat dia tinggal. Makanya banker di New York beda say dandanannya sama Yeah. banker di Parung Atas. Iya kan? Iya kan? Parung atas sebenarnya Depok ya. Depok. Atau mungkin deketan deh gitu ya sama banker di Bandengan gitu. Di New York Wall Street keren ya pakai suit 3 pieces Italian cut gitu. Muka standar juga jadi ganteng ya, Kak? Iya kan gitu. Lu banker di Bandengan pakai suit mau kemana, bro? Panas. Mau kemana Debuan. gitu. Ya kan? Ya, Make ya, sense dong. ya. Nah, ini yang harus menurut aku tuh penting gitu ya. Kayak yang pertama tadi kan how deep is your pocket gitu. Semakin lu punya uang banyak, semakin banyak yang bisa di-splurge. 2, bentuk badan. Know your own body fit gitu. Aku play along dengan beberapa teman aku yang udah di level C lah gitu. Terus kan gue gini, harusnya lo gak pakai itu. Aduh bawel banget sih lo gitu. Karena menurut gue laki-laki tuh kadang suka lupa gini loh, Will. Dari dulu dandanan gue begini. Tapi badan lo dari dulu nggak begitu. Iya kan? Pilihannya cuma 2. Bajunya menyesuaikan badan lo yang sekarang, atau badan lo menyesuaikan baju lo yang dari dulu sampai sekarang masih lo pakai. Your choice. Iya. Iya. Tapi buat cewek juga berlaku sama lagi. Iya. Mana? Tapi perempuan tuh jauh lebih sadar terhadap hal itu. Laki-laki menurut gue tuh ignorant aja gitu. Makanya aku bilang Iya, benar, ignorant. intentionally gitu. Berdandan tuh harus intentionally. Tapi semua orang pakai skinny pants gitu. You with this shape? Iya kan? Body shape gitu. Iya kan? Body shape gitu. Semua orang pakai sneakers nggak apa-apa. Sneakers yang lu pakai itu sepatu gym ke kantor. Beda ya? You know gitu. Sama tempat lingkungan lo gitu. Laki-laki berdandan menyesuaikan dengan lingkungannya gitu. Jadi sadari aja lingkungan lu ngantornya di mana. Itu penting gitu. Tapi bukan berarti terus hanya karena aku tidak ngantor di gedung-gedung tinggi, aku ngantornya di coffee shop gitu. Lu tidak memberikan pembeda gitu ketika lu mengenakan armor lu. Ada nggak sih rule of thumb, Kak Dev? Untuk laki-laki, untuk atau perempuan gitu ya, must have item yang ada di wardrobe. Karena mungkin itu orang yang ignorant, dia ngeliat kayaknya ini bagus deh ambil gitu, sehingga tadi itu membuang banyak waktu untuk memilih gitu. Iya. Sekarang gue juga belajar tuh kayak beberapa tahun ini, kayak gue pilih baju yang monokrom aja deh supaya gampang. Iya. Dan nggak perlu ini main di outer aja untuk variasi-variasi gitu. Kan nggak rule of thumb, baju, celana, sepatu mungkin Okay. ya. Mungkin panduannya buat aku adalah gini ya. Pertama, ketahui dulu bentuk badan masing-masing. Lalu play around, pergi ke toko, cobain fit cuttingan baju apa yang work best on you.
sekarang informasi itu gampang banget dibaca dan dicari. Tapi baca aja, nggak coba, bullshit. Harus lu coba. Makanya pergi ke toko brick and mortar itu masih penting buat aku. Masuk aja ke toko, coba. Aku pakai A-line rok gitu, cocok apa enggak ya? Aku pakai rok pleats, cocok apa enggak ya? Does wearing culot is flattering for me gitu. Lo nggak akan tahu kalau lo nggak coba. Kalau cuma dikasih tahu stylist dunia yang ngomong, lo harus begini bikin di konten TikToknya. This is good for you girl, bla 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 bla. Lo nggak cobain, dari mana lo tahu? Ya, narkoba aja lo penasaran pengen coba. Bentuk rok lo malas banget. Ngapa? You know gitu. Coba play around gitu. Abis ketahui bentuk badan, tahu cutting yang looks flattering on you. Yang terakhir baru cari tahu warna apa works best on your skin. Iya. Sekarang banyak lagi color yang colors gitu kan ya, untuk tahu gitu. Wah, ini pakai ini dull muka lu, pakai ini yang lebih glowing kayak gitu. Mahal, tapi lu bisa nyoba sendiri, cuy. Sorry, aku tidak. Tapi maksudnya kalau lu tidak punya budget, lu bisa nyoba sendiri kayak tadi Kak Dev bilang. Datang aja ke toko, cobain lihat sendiri mukanya. Enggak lagi, tapi gue pas ngeliat menjelek gitu mata lu ya? Enggak kayak ini lebih terang ya. Sama aja gitu ya. Sama aja jir gitu. Oh iya, dikit ada titik beberapa shades, iyalah kelihatan kayak dull gitu ya. Tapi ada kan enggak, sama aja. Di mana bedanya? Iya. Mata dia tajam. Iya. Tapi secara kasat mata aku juga nggak bisa sih melihat. Tapi setelah dulu aku pernah deket sama seniman gitu ya, pelukis gitu, dia bilang, lo nggak bisa pakai warna ini, lo cocoknya pakai warna-warna tanah. Gue gini, maksudnya apa sih gitu? Pantulan di wajah lo tuh kelihatan gitu. Makanya warna yang paling deket dengan muka biasanya yang paling menentukan. Kayak certain colors itu kan kita pengen kelihatan seger. Suka nggak kalau lihat pakai baju apa gini? Ih, seger banget, fresh banget. Ada beberapa yang gini. Kita nggak lagi sakit tapi pakai warna itu Kok lagi nggak enak badan ya, karena kita kelihatan pucat. Yang kita hindari kan adalah kita kelihatan pucat ya. Dan kita kan Asia itu pantulan kulit kita tuh yellow kan. Jadi avoid colors that reflect yellow on your skin. Gitu. Sikapinya dengan yang paling dekat. Untungnya laki-laki, kalau kita pakai jaket, kita pakai suit, kita selalu pakai kemeja dalamnya kan. Jadi yang paling dekat itu adalah warna kemeja dalamnya. Oke. Perempuan, apapun pantulan warnanya, lu bisa sikapi dengan makeup kan? Ya, betul. Jadi buat aku itu sih. Nah, menentukan warna yang cocok itu kan panduannya macam-macam ya. Lu mau cari panduan berdasarkan color analysis, silahkan. Berdasarkan personality gitu, monggo. Berdasarkan feng shui, paci, ya silahkan gitu. Tapi know your color. Kayak gue, shopping for me now is very easy. Gue tahu apa yang cocok buat gue tahu apa yang nggak cocok. Temen gue komentar gini, kenapa sih lo walaupun weekend nggak pernah pakai celana pendek, susah banget sih nyantai bro? Bukan nggak bisa nyantai, karena gue tahu celana pendek yang work for me itu bentuknya kayak apa. Celana pendek kayak lo, it doesn't work for me. Kaki gue tuh tebel, kalau gue pakai celana pendek gue kelihatan makin pendek. Makanya aku hanya pakai celana pendek kalau aku harus duduk like today. Dan celana pendek gue either di bawah lutut atau sangat di atas lutut. Are you ready to see my paha? Enggak kan? So stop. You know, stuff like that gitu. Becomes easy gitu, karena I know what color works for me, what shapes works for me. Oke. For profesional tapi ada nggak Kak? Kayak minimal tuh cowok wajib punya satu celana bahan, satu jeans gitu, ada nggak sih Kak? Item-item yang wajib dipunya buat profesional. Gampangnya tuh gini loh. Sebelum kita lanjut, kita masih ngeliat banyak dari kalian yang belum subscribe. Kalau kalian merasa mendapatkan banyak insights dari konten kita, jangan lupa support, pencet tombol subscribe di bawah dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Yuk kita lanjut ngobrol. Lo tuh harus punya pakaian di lemari lo yang bisa cater kepada kebutuhan lifestyle lo. Baju itu kan bagian dari lifestyle. Jadi lu breakdown dulu lifestyle lu dalam 1 bulan itu apa aja sih? Banyakan casual event atau semi formal event. Lalu ada nggak sih formal event? Kalau di dalam lifestyle lu sebulan nggak ada formal event, lu nggak perlu punya baju formal. Menurut aku, ya lu mentok di semi formal aja. Ngapain you spend money beli jas 28 juta? Lu cuman pakai either lu kawin, which is most likely masih jauh, atau lu tutup usia. Udah nggak usah beli.
Iya kan? Just to be blunt gitu. Ngapain gitu. Nah, kalau lu udah mengassess apa kebutuhan lo, ya udah lu casual. Oke, casual tuh berarti kan baju main, baju di rumah. Terus ada mentok nih di semi formal. Oh, semi formal, badan lu cocoknya pakai apa? Oh, badan lu gampang nih beli baju semi formal jadi di toko aja masih bisa, nggak berperut. Ya udah silahkan beli di toko. Lebih gampang, lebih murah, lebih easy. Punya apa? Punya yang klasik aja supaya bisa dipakai berulang-ulang. Suit itu kan berarti atas bawah ya. Jadi kalau lu beli jaket doang, terus lu bilang, aku baru beli jas. Enggak, lu baru beli jaket. Ya, jas itu atas bawah. Dia kayak suami istri, nggak bisa berdiri sendiri. Suami istri sekarang bisa berdiri sendiri ya? Ada yang berdirinya bertiga ya. Ikut yang Italian mungkin Kak jadi 3 ya. Masuk. Supaya nggak terlalu serius gitu loh. Gitu. Tapi dan prinsip aku adalah, to answer that question adalah always invest on a good structured, perfectly fit jacket untuk laki-laki. Oke. A beautiful jacket will serve you wonders. Berarti tailor made ini ya, satu ya, minimal satu harus ada tailor made ya. Atau sekarang tuh kan tailor made juga mungkin too far fetch gitu ya, tailor made. Itu nggak gue banget. Ya udah oke gitu. Kamu mau kayak jaketnya William yang lebih casual, tapi kan beautifully made, duduknya bagus gitu. You can wear anything, anywhere with it. You want to go casual, pakai celana pendek, pakai atasan, pakai dengan apa yang kamu pakai sekarang. You can go fishing. You can go day trip ke Bandung, naik kereta wush. Mau sedikit agak formal, malamnya lu ada kawinan, tapi kawinannya outdoor, pakai chino kakis. Ada nggak Kak pengaruh mau ketemu sama siapa harus berdandannya seperti apa? Atau ketika kita udah punya tahu kita punya authentic style-nya kayak apa, nggak perlu gitu? Karena ujung-ujungnya lo akan fit apa aja ketemu sama siapa? Prinsip aku dalam berdandan adalah, dan ini sih kalau if you search online gitu, professional grooming gitu, prinsipnya mereka kan always dress one level up. I apply that daily. Jadi one level up aja gitu. Gue mau ketemu lo, gue kan udah bisa Google ya. Oke, dia di sini. Oke. Satu tingkat dikitnya di atas dia. It boosts my confidence. Gue ini orang yang perlu bantuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri gue. And dressing up is one of the tools. Makanya gue kagum sama orang-orang yang rasa percaya dirinya merasa tidak butuh dibantu oleh penampilan. Definisi one level up tuh gimana? Misalkan kalau struktur organisasi lah gitu, yang lebih gampang kalau di kantor gitu. Lu apa sih manajer gitu? Lu ngincernya pengen jadi apa sih kalau di struktur organisasi di kantor? Director dong, dan manager gitu misalnya. Nah, lu tinggi juga itu langsungnya. Iya. Nah, lu kenapa dandanan lu masih kayak anak buah biasa aja? One level up dong. Kayak gue play around dengan teman gue yang tadi gue cerita baru nyampe di C-level gue gini. Direktur-direktur lain gak ada yang berdandan gini. Nah kan yang lu incer bukan jadi kayak direktur-direktur lain dong. Direktur lain emang dandanannya kayak apa? Ya standar lah, kemeja, pantalon gitu. Oke, emang lu pengen mentok di dia? Enggak kan? Iya, one level up dong. Oke gitu. Kita bikin suit. Tapi gue tetap pengen, nah ini bicara mengenai intentional maksud aku ya. Dia bilangnya, gue tetap pengen kelihatan gue ini adalah leader yang kreatif. Oke, I get you. Tapi enggak terus lu pakai sepatu gym lu dengan suit yang udah kita bikinin. Lu pengen tetap kelihatan kreatif. Oke gitu. Kita cariin lu sneakers ya. Tapi to look professional, sneakersnya dari kulit ya. Oh, handsome. Kalau udah pakai sneakers kulit, pakai suit, jangan pakai kaos ya. Lu bukan Justin Timberlake, Beb. Tetap we need color. Iya kan? Oh, kalau pakai suit tuh harus ada color. Karena yang paling fungsi kerah itu membingkai wajah kita. Dan maaf, kita orang Asia rata-rata genetically leher kita tuh pendek-pendek, Kak. Iya. Kalau pakai tidak berkerah, nggak ada frame-nya. Elegannya hilang. Tapi lihat kalau ada collar-nya. Look at me. Nggak bercollar. I look very casual, I look very approachable, ya kan? Tapi kalau lihat William, ada collar-nya.
langsung ada karismanya dikit, ada jaraknya nih, Oke, Kokoh gitu. oke. gitu. Itu kembali ke masalah intensi gitu ya. Tanya kepada diri lo when you dressing up, what's your intention behind what you are wearing? Kenapa lu pakai ini? What message do you want to convey? Gitu. Kayak teman gue gitu ya. Gue pengen kelihatan gue itu berkarisma tapi ada sisi kreatifnya. Oke. Berarti lo nggak mau cuman pakai kemeja batik biasa aja. Iya. Batiknya gue suka. Oke, lu pengen kelihatan kreatif kan? Motif batiknya kita kreatifin. Jangan bentuk bajunya. Bentuk bajunya tetap kemeja aja. Karena udah di si level. Lu mau pakai kayak gue, overslah. Anak buah lu ngadepnya juga bingung kali. Pak, you know, gitu, play around gitu. Intensinya apa? Lu pengen kelihatan kreatif. Oke. You want to accessorize gitu, pengen pakai aksesoris boleh. Tapi bukan berarti pakai bros kayak gue kan. Let's accessorize you. Lu boleh pakai jam tangan yang sedikit flashy, lu boleh pakai gelang yang sedikit berwarna. Just to let people know, oh, direktur yang ini lebih kreatif nih. Oke. Intensinya apa? Tapi apakah dari awal Kak Dev udah tahu authentic style-nya Kak Dev kayak apa? Atau ada eranya di mana Kak Dev nyoba-nyoba juga kayak tadi? Enggak sih sebenarnya. To be fair, era aku nyoba-nyoba itu adalah waktu aku kerja di TV, itu aku give in completely kepada direction dari yang punya acara. Jadi banyak orang merasa bahwa gaya aku berubah sekarang. Aku lebih muted, aku lebih calm down. No, this muted and calm down session of my life is actually my personal style. Yang kalian lihat, kalau if you Google my name, itu aku dengan warna-warni, itu adalah direction dari pemilik acara. Kalian bilang, dulu ngondek banget. Nah ya itu permintaan dari klien. Profesionalisme lah ya. Aslinya ngondek aja nggak pakai banget. Tapi gimana caranya Kak menemukan authentic style? Karena kan sekarang jadi banyak bilang kayak iya pencitraan tuh pakai bajunya kayak gitu ya. Menurutku pencitraan perlu lagi. Kalau aku ya, aku pribadi merasa pencitraan tuh nggak perlu lagi. Iya, menurut aku it's what I meant with gentlemen putting their armor. Itu kan bagian dari pencitraan. Iya, ya? betul. Emang lu mampu tiap hari bergerak pakai armor? Kapalan kali lo. Iya, itu sama kayak lu pakai suit kan gini. Nggak bebas bergerak. Iya, karena memang elegan itu nggak bebas bergerak kok. Lu mau bebas mau ngapain? Mau demo. Capek tapi pegel pakai itu. Ya emang gue nuntut lu 24 jam pakai suit? Enggak kan? Itu kan justru untuk membedakan lo. Tapi to answer your question adalah nyoba dan salah. Udah cuman itu cara cari tahu apa yang jadi personal style. Sama ya satu lagi mengenai laki pakem tadi. Aku tuh it's a big no-no. Mau lu se-casual apapun, showing your toes, especially for gentlemen, showing your toes in work, it's a big no-no for me. Kelihatan jempol di sasana pekerjaan, mau lu bilang, tapi aku startup, aku anak kreatif. Jempol lu kelihatan buat gue, gentlemen, a true gentleman will only show their toes in the bathroom or at home alone. Pakai Crocs Kak? Nggak muhrim. Iya. Karena sebenarnya perempuan pun sepatu formal kerja tuh pumps, jempolnya ketutup, jarinya ketutup. Tapi kan kalau sekarang udah berubah ya. Tapi please do know ya intentionnya apa gitu. Karena perempuan yang menggunakan sepatu strap yang jempolnya kelihatan itu seksi kan. Jadi jangan salahkan ketika lo menggunakan sepatu seksi lo, terus lo digodain orang, terus lo klaim, ganjen banget tuh laki. Bunda, lo lihat sepatu yang lo pakai. That's the message. He is just replying to your needs. Kalau pakai Crocs gimana Kak? Sekarang kan banyak banget tuh orang pakai Crocs Kak. Aduh, kamu membuat aku menggali kuburku sendiri ya. Terus ngecek dulu jadi. Actually, I'm not a big fan of Crocs. Oke. Karena bukankah Crocs itu diciptakan untuk sendal di pantai ya? Apakah dunia ini pantai mendadak semuanya? I don't get Kesantai it. kayak di pantai. Iya, I don't get it. I mean, I know, I get all the rage ya sekarang dibikin Crocs yang ada Button-button heelsnya, skinsnya. ada Iya. buttonsnya. Anak sekarang suka pakai Crocs pakai kaos kaki. It's suddenly a trend gitu. Yeah. Yes,
anak ya. I think it should stop by the time you reach 17. Baik, Rock. Habis. I don't know ya, for me Crocs itu intensinya adalah juvenile gitu, kekanak-kanakan, kayaknya tuh fun and playful. Iya, gitu. iya. Jadi first impressions tuh matters. Iya. Matters. Rule of thumb itu aja sih sebenarnya, paling gampang. What's your intention? Lu pakai ini tuh tujuannya apa sih? Ngapa lu pakai itu malih gitu. Once you know the ngapa, ya udah. Kalau lu bilang emang gue pengen ngegodain orang, oh ya udah sok, monggo, go for it. Gue pengen I want people to take me seriously. In that outfit, never, not going to happen. Tadi Kak Dev sempat ngomong bahwa style dan taste itu akan berpengaruh sama how deep your pocket is. Yes. Ya kan? Kalau misalnya gini, kita ngomong anggaplah UMR. UMR. Berapa? 5,5. 5,5, ya kan? Anggaplah budget dia buat upgrading fashion itu 10%. Iya, 10%. 500.000 jadinya. Ya. With those 500,000. Gimana cara Kak Dev manage? Bringing up 500.000 itu untuk bisa Ya. Good investment. good investment. Oke. By the way, teori tadi itu untuk laki-laki ya. Karena fashion pieces laki-laki itu jauh lebih mahal daripada perempuan. Betul. Yes. Karena gairah belanja perempuan evolve ke sekarang yang doyan belanja fashion itu perempuan. Makanya kan fast fashion cepet banget. Iya. Perempuan tuh kan kayaknya haus yang tak terpenuhi. Hari ini dia beli sepatu warna merah, bingung merah apa pink. Besok dia beli pilihan satunya lagi. Ya kan? Kayak nggak puas-puas perempuan ini. Lu ketawa kenapa itu lu banget ya? Enggak, sepatu gue cuma 3, sorry banget. Iya kan? Oh, kamu sudah disadarkan. Have you met Jesus? Iya kan? Saya sudah dijamah, Kak. Iya kan? Sementara laki-laki itu kenapa produk fashion laki-laki satu memang dibikinnya in good quality, and good quality does not come cheap. Contoh sepatu laki-laki deh gitu, pasti lebih mahal dari perempuan. Yeah. Opsinya sedikit, there you go gitu. Makanya begitu, laki-laki yang deep pocket pasti dia lebih well presented gitu. Tapi sekarang 500.000 aja, kalau if you, makanya sering-seringlah keluar rumah, Ayang. Janganlah lu cuman gak biji di rumah under sarung lo, terus komplain, barang bagus semuanya mahal. Enggak loh. I love that local brand yang ada di Blok M Plaza tuh, apa yang Zaranya Indonesia itu loh. Aduh, Riz, Sis, Riz, Sis, aduh ada deh. Nanti tinggalkan komentarmu, jawabannya di kolom komentar ya guys. Bantu Kak Dev. Itu gayanya bagus loh. Oke. Clean, dijahitnya rapi, fabriknya I use it di set shooting. Fabriknya nggak semuanya panas. Riz. Nah, itu. Zest. Yes, Zest. and affordable. Jadi mahal apa enggak? Ada kok, opsinya ada. Perkara mau apa enggak aja, explore. Top dulu atau celana dulu? Celana. Celana ya? Yeah, always start with your pants. Oh, kenapa? Karena yang paling memberikan pondasi. Bottom to top kalau aku selalu bilang, untuk laki-laki ya, Yeah. lebih gampang. Sepatu Makanya, berarti? Iya, makanya pengen splurge, invest, sepatu dulu. Oh, celana sama atasan sama jaket beli yang murah-murah dulu deh. Pengen invest pertama apa? Sepatu. Aku selalu melihat identitas seseorang itu dimulai dari sepatunya. Karena baju murah, makeup murah, ngeblow rambut murah, salon murah, potong rambut murah, banyak. Sepatu murah, tapi bagus, lu bohong. Iya. Kelihatan kok sepatu yang good quality dibandingkan enggak gitu. Jadi aku selalu, dan instinctively aku setiap kali ketemu orang, hal pertama yang mataku curi pandang adalah I always check the shoes gitu. Karena sepatu yang paling memberikan gambaran personality seseorang dan status kasta paling jelas. Kayak gue ngelihat lo sneakers, oke, nggak mungkin lo kerja di bank dong. Iya kan? Iya. Sneakersnya New Balance atau apalah, Iya. A6 or silver. You are into trend, darling. Iya kan? Bersih, iya kan? Agak OCD dikit. Iya kan? Clear.
Ya kalau sneakersnya amburadul gitu kelihatan, Iya, nggak peduli. Sneakersnya amburadul, sneakers itu lo pakai nge-gym, lo pakai dating. Sepatu perang banget tuh. Iya kan? Ya, lo naik motor gitu. Naik turun mobil. Kelihatan jelas. Yang ini naik MRT nih, perempuan ya. Karena flat, capek jalannya, jauh. Oke. Berarti kalau laki-laki bottom top. Yes. Kalau perempuan? Perempuan girls have more luxury than us. Aku tetap pedoman aku dari sepatu, mau laki atau perempuan pun. Aku choose different rasanya. Iya apa enggak? Betul. Mau dibilang heels sekarang banyak kok yang enak, yang murah-murah. Lu dudukin, diriin dulu 4 jam. Bisa bedain nih mana yang murah, mana yang enggak? Thank you. Good shoes don't lie, darling. Good shoes don't lie. Nggak pakai lecet kalau gue cium. Iya. Tapi gini ya, berlaku sama juga dengan perempuan ya. Bottom to top gitu. Celana rok yang fabriknya bagus, dijahit bagus, pasti harganya lebih mahal dari atasan. Oh iya betul. Iya kan? Jadi selalu mulai dari punya pondasinya dulu dandanan tuh menurut aku ya. Lu punya celana bagus, gampang banget. Lu tinggal cari atasannya. Makanya beli celana itu jangan buru-buru. Dan pertimbangkan baik gitu. Invest in good, beautiful pants. Atasannya, you can have fun with it. Kalau aksesoris kah, investment pertama tuh apa? Jam kah atau ada yang others? Depends on your preference. Kristal kah? Batu seperti Anda. Laki-laki banyak bilang jam tangan gitu. Nggak selalu bener sih buat aku. Tergantung lu sukanya apa. Kalau dibilang laki-laki itu harus punya 1 jam tangan bagus. Lah kalau orangnya nggak suka, gue banyak tuh teman cowok gue yang terjebak dengan teori itu. Beli jam mahal 150 juta dipakai. Enggak, Bo. Gue gini, kenapa lu beli? Gue nggak suka jam sebetulnya. Tapi kata teori harus punya. Lu bego. Iya kan? Jadi ditanya apa? Ya sukanya apa? Kamu suka perhiasan? Go. Belilah perhiasan yang kamu suka dan bisa kamu pakai everlasting. Gue nggak suka perhiasan, gue sukanya jam. By all means. Bought the watch you want. Ada yang bilang katanya umur 40 harus punya berlian. Katanya secara feng shui itu bagus. It helps you berpendar. The radiate is good for you. 40 ke atas harus berkarisma gitu. Lu suka berlian? Ya silahkan. Lu gak suka? Ya jangan. Ngapain? And you? Personally, what do you like? Aku aksesoris sih kayaknya. Sorry, maksudnya jewelry. Kalau aku, karena jam menurutku ya aku pakai jam akan itu aja. Jadi percuma kalau aku punya dalam tanda kutip jam mahal pun, ya kalau aku masih naik transportasi umum hilang tuh jam, gue gebukin tuh orang yang ngambil gitu. Jadi buat aku jewelry sih. Kalau aksesoris ya. Tapi kalau kita ngomongin kan tadi baru sebatas fashion nih Kak. Grooming kan ada yang lain. Rambut. Kalau cowok kan brewok. Brewok kapan dicukur apa enggak. Ada orang yang cocok menurutku Kadef cocok aja rambut gondrong. Tidak terlihat lusuh, tidak terlihat berantakan gitu. Tapi kan menurutku tidak semua orang cocok dengan rambut gondrong gitu. Of course. Gimana Kak? Karena gondrongnya aku intentional. Itu yang membedakan gue dengan pengamen di terminal. By all means gitu. Ya kan? Ini kan kalau contoh itu harus polar opposite, right? Kalau gue soft aja, you cannot visualize what I meant gitu. Karena ada intensi gitu. Gue gondrongin rambut gue tapi gue rawat gitu. Itu pilihan. Repot, jangan rambut gondrong kalau gitu. Sederhana. Jadi kalau lu rambut gondrong ke kantor, lu untel-untel, baunya kayak sepatu gue dari tahun 97 gitu. Why are you still keeping that hair gitu. Tapi ada kan yang diuntel tapi kayak emang intensinya pengen kelihatan cowok rugged gitu. Tapi ketika lo approach, you can tell gitu. Grooming essentials-nya udah pastilah. Rambut harus dirawat, dibersihin, dirapihin. Gunting itu teorinya 2-3 minggu sekali. Ya cowok kalau gunting rambut cepet banget ya. Yes. Betul. Makanya gunting cowok lebih murah dibandingin gunting rambut cewek. Yes. Dan formnya berubah setelah 3 minggu gitu. Dan percayalah, lu tuh nggak seganteng itu loh untuk bisa nggak dibantu dengan potongan rambut bagus. Trust me. Kalau lu mau kawin, jangan hari ini kawin, kemarin lu potong rambut.
suicide seminggu sebelumnya. Let it grow on you. Yeah. You know gitu. Sama, kalau perempuan kan lebih sadar ya untuk merawat penampilan rambut. Tapi banyak perempuan yang juga tidak sadar. At least 2 hari sekali lah lo keramas, di blow, bentuknya rapi gitu. Ada intensi. Facial hair, you want to keep your facial hair, okay. Before keeping your facial hair, be honest with yourself. Look yourself in the mirror. Cocok apa enggak lo? Ada yang cocok, ada yang enggak lo. Kalau enggak tuh lo kayak pemain film porno di film Indonesia lawas lo. Why kept that mustache? Take it off. Aduh, ini banyak banget yang di klipnya curiga. Iya kan gitu. You look like a pervert. I don't want a pervert in my office. Get out. Iya kan? Ada yang cocok, ada yang enggak. Enggak cocok, enggak usah lah. Gak usah maksa untuk punya. Iya, cocok. You want to keep it? Okay. Facial hair comes with a certain responsibility. You need to trim it. Kalau kantor ya, kalau kerjaan ya, you want to look professional, right? You need to trim it gitu, harus dirapihin gitu. Dan sesekali harus lo rawat, harus lo scrub, harus lo kasih oil. Repot, makanya nggak usah kalau enggak gitu. Unless you want to look like Apa nih? Di stop dulu. Iya kan, yang tidak dirawat ya gitu. No. Nggak ngerti. Yes, facial hair also include with body hairs. Gentlemen, take care of your body hairs. Underarm, your chest hair, your pubes hair. Yeah, those are not Amazon, darling. Take good care of them. Tapi kan banyak orang yang menumbuhkan beard tuh cuma buat terlihat lebih dewasa, Kak. Ya. Itu gimana? Bener nggak? Well. Atau kayak kalau emang lu jelek ya nggak usah sosokan pakai beard gitu. Oh well, ingin terlihat lebih dewasa. I see the message and the intention. Yeah. Caranya banyak sih untuk terlihat lebih dewasa. Tidak hanya dengan facial hair aja. Kalau lu ternyata tidak cocok facial hair, tapi lu punya keinginan untuk terlihat lebih dewasa, scratch the facial hair. Let's try different method. Menyematkan kacamata sebagai aksesoris, you will suddenly look more mature. Aku punya teman yang komplainnya seperti itu. Mukanya memang sangat kekanak-kanakan gitu. Gue gini, lu kan sebetulnya tidak butuh kacamata baca ya. Iya, tapi di kantor I want people to take me seriously. Oh ya udah pakai kacamata. Dan kacamatanya juga dipilih yang nggak bulat, nggak ini bersiku, tegas gitu untuk memberikan kesan, oke, lu serius banget nih bro gitu. Jadi ada caranya. Ada juga orang mempertahankan again mengenai facial hair ya. Ada juga yang grow their facial hair for religious reason. Yeah. Those I think is a different choice gitu. Tapi just a friendly reminder, whatever reason you choose to grow your hair, you need to take care of it. Gitu, for your own personal hygiene. Tetap harus dirawat ya, bukan dibiarin aja gitu ya. Yeah, and your spouse will thank you for that. Can you imagine kissing somebody who does not, take, it's kissing sensasi dengan aromaterapi all at the same time. Satu-satu please. Hairstyle juga berpengaruh ya? Yes. Makanya invest on a good hairstylist that suits to your preference. Hairstylist itu mahal, hairdresser itu mahal. Karena belajarnya pakai sekolah, Beb. Karena once you know what hairstyle works on your face, pasti lu ganteng. Udah pasti. Pokoknya kalau lu keluar dari barber atau salon, lu tidak merasa ganteng, berarti lu tidak terlihat ganteng. Berarti ada yang salah dengan potongan lo. Either lo balik lagi minta botakin atau minta dia untuk harakiri. Berarti ada yang salah. Or let's just be honest with yourself. Lo terlalu pelit untuk bayar hairdresser yang bener. Berarti salahnya ada di lo. Again, di pocket. Tapi menurutku nyari model rambut cowok tuh lebih susah daripada cewek lagi. Cewek kan kayaknya ya rata aja, layer aja gitu. Kalau cowok kan rambut pendek, sini agak tipis dikit beda tuh muka gitu. Sini agak tebal dikit beda lagi mukanya gitu ya. Menurutku I have a susah lagi. theory about that. Karena perempuan itu penunjangnya banyak dari penampilan. Nggak cuma muka aja. Mereka punya makeup, mereka punya aksesoris, mereka punya ini, mereka punya itu, mereka punya tas. Laki apa?
Cuman Tong- potongan. Punya iya, ego doang, Kak. Iya kan? Penunjangnya. Iya. Gini loh, my point adalah kenapa berdandan itu jadi lebih mahal untuk laki-laki dan lebih menantang. Kembali ke historinya kan. Karena men used to take pride on the way they look because they know it's how they rely on their status, case, taste gitu. Nah sekarang aja semua pada pengennya buru-buru dan cepet-cepet gitu. Tapi bukan utamanya tuh muka ya. Kayak ibaratnya kayak muka lu ganteng, mau rambut apapun aman aja gitu, kayak David Beckham. Yes. Iya. Belah pantat, botak, aman aja gitu kan. Look at this way, rambut itu yang membingkai muka lo. Unless you are very sure bahwa hidangan utama lukisannya yaitu muka lo up to par 100%, lu butuh bantuan bingkai yang sempurna. Even lukisan yang cakep pun, kalau art dealer Bingkainya murah. art dealer try to sell it. Aduh, ini lukisan cakep banget tapi nggak laku-laku. Frame it. Sekarang ke hygiene terkait mulut, Kak. Kenapa? Seberapa wajib menjaga kebersihannya? Oke, I get it. Dental hygiene itu mahal. Itu yang paling mahal. Dulu waktu gue masih ABG kinyis-kinyis nggak punya duit, terus gue idola gue, tadinya gue sempat pikir dia Tuhan gue, tapi ternyata bukan. Oprah Winfrey, dia wawancara siapa itu komedian yang Tucker yang giginya maju banget gitu. Chris Tucker, is it? Chris Tucker gitu. Dia wawancara Chris Tucker. Terus waktu itu wawancara si Chris Tucker masih susah, baru muncul. Baru-barunya hadir di Hollywood. Giginya masih masih begitu. Terus Oprah tuh rupanya off cam, Oprah bilang sama dia, "Now you have money, right?" Iya. Jangan beli mobil mewah, jangan beli rumah mewah dulu. First thing you need to do, fix your Benerin teeth. gigi. Itu adalah investasi terbesar orang punya duit. Oke, terus dia lakukan apa yang dilakukan Oprah, giginya rapi, giginya bersih, and he looks a lot better. Terus he came back to the show, terus dia bilang, bener apa kata lo, investasi terbesar yang bisa gue lakukan sebagai laki-laki adalah fixing my dentals. Bringing that to your question adalah, aku tahu gitu ya, ngebenerin bentuk gigi itu mahal banget. Ngurus kesehatan gigi itu mahal. Sakit lagi. Ya, sakit lagi. Aku pernah pakai bel soalnya, Kak. I know. Pertama kali kerja gue sama temen gue berhasil mengumpulkan duitnya, dia pergi jalan-jalan ke Eropa 1 bulan, gue pasang behel, Beb. Perih tiap kali ngeliat foto dia di Facebook. Tapi sekarang I look way better than her. Karena I fix my teeth. Intinya adalah bagian dari grooming, lo be honest with yourself. Apakah gigi lo rapih? Kalau lo pengen merapihkannya, go to the dentist. Bukan cuman buat sekedar estetika, tapi juga gigi yang nggak rapih berarti sistem Punyanya. cerna lo nggak rapih, perut lo bla 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 bla. Nah, sudah lo berkawan dengan dentist, visitlah dentisnya 3 bulan sekali, bersihinlah karang giginya. Permen doang sama kumur-kumur sama senyum menawan nggak cukup, Beb. Bau mah bau aja, mau lu samarkan kayak apa. Jadi bersihin karang menurut aku key. Karena ketika lu bersihin karang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ke dentist, ketika dentisnya bersihin karang gigi lo, dia akan periksa ada yang lobang apa enggak. Lobang itu bikin bau loh. Iya, betul. Iya kan? Dan dia bisa periksa dan bersihin sekalian lidah lo gitu. Dan itu bisa lo lakukan sendiri juga di rumah. So I think dental hygiene starts from that. Bener lagi. Ya, harusnya ditanya tadi di fast respon. Kak Dev milih bau mulut apa bau ketek? Aku mati aja. Thank you. Karena banyak orang yang nggak pay attention sama gigi ya. Iya, benar-benar. Giginya kuning kayak gitu. Definitely langsung turn off banget deh. Oh, gitu. God, Mau secantik apapun deh, cewek Please. giginya kuning. Oh, I cannot. Tapi I bahkan cannot. waktu itu sempat ramai orang veneer gigi malah jadi bau. Banyak kan itu? Itu Ya. kemarin ramai. Ya kan, Kak? Ya. Well, I'm sorry. I say this mildly. Iya, dokternya nggak bener lah masangnya. Lah kan kita pasien, kita nggak mungkin pasang veneer sendiri dong. Ketika veneernya berlobang dan berlongga, terus jadi bau, salah siapa? Gue sebagai pasien. Lah yang sekolah gigi elu, yang masangin veneer di gigi gue elu. Salah siapa?
supir bajai. Makanya cari dokter yang benar, Bun. Kalau belum, tapi dokter yang benar vendornya mahal. Ya berarti lu belum mampu. Ngapain maksa diri, Kakak? Kadang-kadang kayak gitu ya, emang memaksakan sesuatu yang secara finansial kita belum mampu, akhirnya jadi pain sendiri gitu. Iya. Why? Tapi kayak mau kelihatan cantik, kita mau kelihatan keren, ganteng. Yes, up a certain level opsi itu banyak, tapi ada beberapa yang mentok nggak bisa gitu, kayak dental gitu. Aku nggak nawar deh kalau untuk dental, itu nggak bisa gue tawar. Gitu. Iya. Gigi aku tuh rapuh banget. Jadi dari muda tuh gigi aku tuh udah rapuh, bukan cuman bentuk yang nggak bagus, tapi rapuh, fragile. Mungkin kurang kolostrum kali ya. Lebih kuat hati daripada gigi kan? Nah, mak gue lebih prefer spend money on vodka daripada beli susu ya. Karena susu nggak enak buat main kartu, Beb. Love you. Lanjut bau ketek kali ya. Bau ketek gimana Biar tuh, Kak? nyambung nih bau dari mulut Banyak ke ketek. orang yang tidak ngeh kalau dia bau ketek. Of course. Bau mulut juga orang banyak yang nggak tau. Iya. Iya kan? Iya. Padahal paling dekat ya. Tapi mungkin dia milik bawah. Resistan. Apa tuh pertanyaannya? Gimana Kak bau ketek? Banyak orang yang nggak ngeh jadinya kan. Sedangkan kalau dikasih tahu nanti baper gitu. Iya. Iya, heeh. Sebagai teman juga kadang ngasih tahu jadinya nggak enak. Would you? Kalau teman kantormu, teman kerjamu, teman mainmu, body odornya nggak sehat lagi bahasanya halus banget ya, nggak enak gitu. Would you be the one to tell him? Kalau aku temen deket banget aku kasih tahu. Tapi kalau nggak deket-deket banget, aku juga bingung. Tapi nggak ngomong body odor ya. Itu ngaruh sama ini loh. Makanan? Bukan. Tai kuping. Tahu nggak? Oh, gimana tuh? Yang tai kupingnya kering, itu bisa nggak bau badan. Kalau basah, itu bau badan. Mendadak semua sekarang ngaku tai kupingnya kering ya kan? Iya nggak, bener nggak? Karena Nggak mayoritas tahu orang gua. Asia katanya tai kupingnya basah. Basah. Oh. Ya. Dan itu bau. Gue Gitu. taunya body odor biasanya ngaruh dari konsumsi, makanan yang dikonsumsi. Itu ngaruh Ya. juga, betul, Ya. betul. Ya, I think perlu ditelusuri lebih detail ya. Tapi aku setuju bahwa body odor itu ada hubungannya dengan yang pertama adalah makanan yang kita makan, but of course, yang kedua adalah hygiene ya. Kan dia bau, teorinya gitu kan. Kan ketiak kita jadi bau karena ada bakteri kan. Ditambah lagi, if we want to be brutally honest, fabric dari pakaian yang kita kenakan. Gitu. Polyester itu nggak menyerap keringat gitu. Dan there are certain fabric yang akan menunjang justru bau loh gitu. Gitu. Sama jujur aja sih terhadap diri lo dan keadaan lo gitu. Kalau lo sadar tahu bahwa aduh, kalau gue pakai baju ini, jenis baju ini biasanya keringat gue nggak sedap nih. Jangan pakai baju bahannya itu gitu. Kayak nggak bermaksud gimana ya. Atas certain polyester tuh juga kalau aku kebetulan aku nggak punya bau badan karena aku ada operasi yang harus mengangkat setengah aroma kelenjar bauku. Tapi on a bad day aku pakai baju yang polyester itu aku masih bisa cium tuh. Jadi aku agak menghindari tuh gitu. Sama juga baju olahraga tuh kan juga rata-rata menyimpan keringat ya. Kalau udah berkali-kali dicuci baunya nggak hilang, udah jangan pakai lagi. Itu suicide banget loh. Di gym kalau weng gitu lewat gue gini. Aku pernah nge-gym terus ada bule bau banget Kak. Oh. Baunya sampai selantai, kesel nggak? Kayak boleh nggak udahan lu nge-gymnya, lu ganggu yang lain. Atau belakangan kan gue lagi seneng high rock sih. Atau again lagi ya bule ya gitu. Di high rock kan kita keringetan ya. Dia tipe yang pede banget gitu dengan dirinya dia, nggak pakai handuk, nggak pakai apa, keringet terus dikeprat gitu, prat. Gue di bawah situ begini. Fetish gue tuh nggak terima keringet orang loh. Ya, kena polyester keringet gitu. Lo kebayangkan polyester baju olahraga yang udah keringetnya tuh udah 10-15 kali nggak hilang gitu. Lu setengah jam olahraga tuh naik ke permukaan tuh dia tuh, kayak rasa khawatir kita terhadap harga emas. Iya kan? Jadi lu gini aja tuh udah langsung you know, so it's very delicate. No. Dan kita tuh tinggal di negara tropis ya. Betul. Jadi it is prone to happen gitu. Jadi lu sadar-sadar aja lah gitu. Tadi deodoran, parfum. Kadang beli parfum. Ya. Parfum.
Karena aku nggak punya bau badan. Jadi sama gue juga nggak punya Genetik badan. masalahnya itu ya menurut gue. Ada part of genetik juga. Tapi kan kayak ada nggak yang ngaruh kayak dia sebenarnya nggak punya badan karena dia terinfluence Iya. dengan behavior pakai deodoran dari kecil, jangan jadi badan. Oh gitu. Iya, deodoran itu kan juga Nutup dia kan soalnya. ada chemical ya. Iya, heeh. Jadi different deodorant, different chemical works different on different body type also, different condition. You need to also to try ya. Ada beberapa deodoran kayak ada satu merek gitu ya. Ini tuh kering lo berhari-hari. Aku pakein ke ponakan aku iritasi gitu, nggak bisa. Aku malah keringatnya jadi nggak segar. Oke, sih gitu. Jadi it doesn't apply to all gitu. Harus dicoba gitu. Harus dicoba. Iya, iya, iya. Go basic sih menurut aku. Sebenarnya paling gampang MBK. Are you guys Oh familiar with it? iyalah, zaman dulu banget bedak Yes. MBK. Oh, You don't know? Tahu. Oh. Tahu Herosin. Ini Iya, lebih bisa. lebih Herosin kan ada mentnya. Iya, Kan ada beberapa ha, ha. orang nggak bisa kena mint kan. Oke. MBK. Never fail formula. Works wonder for everyone. Oke. Try. Leaders React. Leadership ya. Oke. Kita Leaders React. Kali ini ada kejadian-kejadian di sosial media. Kita mau Kak Dev mengomentari itu. Oke. Ini nih. Ada viral wanita curhat pernah terima teguran di kantor karena bau ketiak kayak gitu. Terus kemudian ada nih yang Sakit juga hati kerap diejek bom badan OB aniaya kepala cabang. Nah, takutnya kalau dikasih tau gini nih Kak, tahu-tahu kena aniaya. Oke, menurut aku kalau viral perempuan ini curhat karena terima teguran di kantor itu egonya aja kecolek. Tapi kalau gue jadi dia, gue harusnya berterima kasih. Kalau ada orang yang mau berbaik hati dan mengambil resiko dibenci, tapi dia intensinya baik gitu. Lo cuman ditegur. Iya kan? Karena lo bandingin nasibnya sama berita sebelahnya. Sakit hati, kerap diejek, bau badan. Diejek loh. Mana lebih sakit? Ya, Ditegur apa diejek? Gua mah udah pasti diejek. Diejek kan diolok-olok, dipermalukan ya. Mendingan ditegur aja dikasih tahu. Gue pernah kok begitu. Maksudnya, Nek, teman gue gini. Nek, sorry ya. Lo nggak bisa pakai baju ini. Aroma badan lo nggak enak. Oh gitu. Mendingan begitu kan? berarti materialnya kan kita Iya. yang kita ubah kan. Change the fabric. Katanya polyester juga gak sehat tuh buat kesehatan, katanya bisa memicu kanker atau apa Emang gitu. iya? Pernah baca. Mm. Nilon tuh. Nilon mahal tapi kan. Gitu. Katun. Ya. Linen. Saya tim Linen. linen. Iya, 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 iya. Next. Next. That's why you are wearing linen. I love linen too. Aku suka linen. It's Ini- classy, it's Betul, casual. betul. Ini konten dari podcast juga. Iya. Isunya adalah waktu itu konteksnya Mulet. dia mau mencoba hire karyawan mulet. Tapi karena Rambutnya rambutnya mulet, Hmm. gak jadi diterima. Karena dia nggak suka rambut mulet. Heeh. Hmm. Oke. Terus di sini ada komentar-komentarnya. Kerjanya di mana tapi? Media. Media company. Oh. Oke. Ya, ini Tapi dia nggak yang muncul ke muncul nggak ya? Muncul. deh. Muncul. Muncul ke depan. Muncul ke Oke. publik di media company. Oke. Ini ada komentar-komentar. Bilangnya dulu aku sering dapat underestimate dari beberapa oknum karyawan di awal tempat kerjaku yang bisa dibilang company BUMN karena jalanku tidak semanly pria pada umumnya. But it's okay karena di tahun kedua aku ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan untuk mendampingkan Prince of Qatar pada saat kunjungan kerja tahun 2019. Pendamping diplomat semua segala macam gitu ya. Jadi dia bilang di sini poinnya itu adalah dia di underestimate karena jalan nggak gitu manly, tapi akhirnya dapat kesempatan sesuatu yang bisa jadi turning point buat dia. Gitu. At the same time ada yang komen juga nih, Makan tuh merit system, ranah profesional aja kayak gini masih bisa ngejudge dari penampilan, rambut gitu-gitu. what do you So think? merit system bullshit. Karena kayak profesional harusnya by merit tuh. Kalau kerjanya bagus ya udah mau penampilan Iya, gimana bener. bebas Mau lah. rambut kayak lu gitu. mulet juga selalu jago nggak apa-apa gitu. Oh, idealis banget ya itu ya. Iya gak sih? Maaf kalau salah gitu. Ada emang yang begitu? Nggak ada. Ini udah dia tetap pasti penampilan pertama ya. Selama lu masih kerja sama orang sih, harus ada aturan yang ditaati gak sih? Itu sih prinsip aku ya. Aturan tertulis dan tidak tertulis. Bang. Iya, it helps me grounded gitu. Masih kerja sama orang kan, nah ya udahlah, harus nurut gitu. Kecuali lu mau kerja sendiri. Kerja sendiri pun
tetap akhirnya untuk membesarkan bisnis lo harus ketemu orang Ketemu lain orang, kan. ha. Judulnya kerja sama orang kan. Harus ada penyesuaian yang harus dilakukan gitu. Having said that, menanggapi cerita yang ini, tapi kalau misalnya penampilan ya, kalau penampilan itu kan lagi pula gini loh maksud aku. Kalau kita dikasih masukan penampilanmu tidak sesuai dengan pekerjaan yang kamu incar atau kondisi kantor kita, penampilan itu kan sifatnya superficial ya. Lu bisa ganti kan? Kan lu punya pilihan ya. It's easy for you to change your appearances. Yang nggak bisa lu ganti itu kan adalah who you are. Kalau itu prinsip aku ya. Penampilan bisa di tune up, tune down. Tapi kalau karakter nggak bisa kan. Kayak yang tadi di atas, kayak mulet gitu ya. Mulet kan it's a hairstyle, right? Kalau emang lu ngincer banget pekerjaannya, let go of your hairstyle. Mungkin bisa jadi juga sebenarnya lu nggak cocok dengan mulet itu. And di hairstyle intensinya apa? Coba di research deh historinya. Awalnya orang tuh berdandan mulet tuh kenapa sih historicalnya radikalisme, ya kan, pengen beda gitu. Mungkin dengan lini pekerjaan lu nggak bisa jadi begitu, rock and roll gitu. Pengen beda. Dan mulet is a very tricky thing loh. Nggak semua orang cocok, Bun. Iya lagi bener. Kalau nggak cocok, udahlah, nggak usah maksa. Lu kayak Ali Oncom loh. Waduh. Iya kan gitu. Cocok, asik, keren banget. Iya. Kecuali kalau yang untuk I just have the need to say to comment this. Kecuali kalau yang jalannya kurang manly. Nah, itu kan udah mulai nyerempet jurang tuh. Udah mulai he take it personally karena sebetulnya yang dikritik bukan penampilan. Yang dikritik adalah who he is. Iya kan? Maybe ya. Emang jalan manly kayak gimana? Mungkin jalannya terlalu gemulai gitu, ya kan? Itu sama kayak waktu gue, ini mungkin serupa ya, waktu gue pertama kali mendapatkan my big break di TV, gue langsung bilang bluntly karena gue udah bosan ditolak karena I wasn't manly enough. Bahasa tubuh ya. Jadi waktu pertama kali I got my big break, I came to the producer who hired me, aku bilang gini, Mbak, penampilan saya Mbak bisa rubah. Tapi who I am, lo gak bisa rubah. Jadi kalau lo minta, lo harus sedikit manly. Describe sedikit manly kepada gue seperti apa. Kalau sifatnya hanya tampilan, gue bisa iyain. Tapi kalau sifatnya itu nyangkut ke karakter diri gue, sadly gue gak bisa. Same thing, no? Ya. Asal bukan karakter. Ya. Terakhir mungkin Kak, tuh summarize up kita punya conversations. Boleh Kak Dev kasih tahu ke leaders di luar sana apa action pertama yang harus dilakukan khususnya buat mereka yang belum memperhatikan penampilannya terkait supaya mereka bisa entah naik level di profesional kah atau lebih di respect kah sama bawahan sama atasan, apa yang harus dilakukan pertama? Apa yang harus dilakukan pertama? Mungkin adalah be honest with yourself. Are you happy with the way things are now? If you are happy, by all means, nothing to change. But if you're not happy or you have new desire, new goals, gue bosan begini-begini aja keresahannya gitu ya. Gue pengen naik level, then you need to dress up differently. Dress one level up. Kalau aku sebel deh orang kenapa sih kalau ketemu gue tuh nggak pernah. Why do people never take me seriously? Why do my staff never listen to me gitu? Atau kenapa sih orang merasa gue tuh pimpinan yang galak padahal gue asik loh. Itu kan berarti you need to dress up intentionally. Intensinya apa? Let the way you present yourself through your grooming, your fashion, attire gitu. Be the first introduction to people. Start using it as an armor. Ya. Nice. Seru. Udah banyak banget tadi. Menurut rule of thumb Head dan to toe tuh udah. head to toe, mana yang jadi prioritas, mana yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Dan hopefully kalian bisa mengubah itu di tahun 2026. Karena gimana pun juga first impressions to matters. Orang cuma ngeliat lo dari 3 detik pertama apakah itu menarik apa enggak. Kalau misalnya nanti lo kehilangan opportunity karena penampilan lo, ya jangan salahin keadaan. Nah, dan realitanya adalah semakin lawan orang yang lo ketemuin itu dia lebih experience, biasanya mereka bisa menilai dari apa yang kalian lihat. Ya. Kalian pakai gitu. Jadi itu matters tuh.
So tahun baru kalian harus start invest di hal-hal nggak cuma di otak aja, tapi penampilan juga Betul. penting. Thank you Kak Dev udah Thank you. ngobrol-ngobrol. Semoga tidak ada yang tersinggung. Anggaplah semua yang saya sampaikan nol besar semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Kita juga masih punya banyak konten lain yang bisa membantu kalian untuk berkembang menjadi leader yang lebih baik lagi. Cek videonya di sini.